Akibat hujan deras yang terjadi hampir setiap hari dan tidak mengalirnya sistem pembuangan air di sungai, 4 desa di wilayah Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo tergenang air. Tidak hanya mengenangi jalan desa, hampir sebagian besar rumah warga juga ikut tergenang air. Keempat desa yang masih terendam banjir, yakni Desa Kedung Banteng, Banjar Asri, Banjarmanji, dan Kalidewer. Kondisi banjir paling parah terjadi di Desa Kedung Banteng, Tanggulangin. Selain itu, sejumlah warga mengungsi di rumah keluarga atau kerabat mereka di luar desa karena kondisi rumah yang tergenang air. Selain itu, sejumlah warga mengungsi ke rumah keluarga atau kerabat mereka di luar desa karena kondisi rumah yang tergenang air, sanitasi air tertutup dan tidak bisa digunakan akibat banjir yang menggenang. Meski pihak Pemkat Sidoarjo saat ini telah mengeluarkan status darurat bencana untuk 4 desa di wilayah ini, namun hingga kini belum ada solusi untuk mengatasi banjir di kawasan tersebut. Sementara itu, seiring kondisi banjir yang terjadi dan belum ada tanda-tanda surut, mulai berdampak bagi kesehatan warga. Sebagian besar warga mulai terserang penyakit gatal-gatal. Untuk memantau kesehatan warga, tim kesehatan dari puskesmas setempat disiagakan di balai desa setempat untuk memberikan pengobatan kepada warga yang terdampak banjir. Tanggulangin ini. Ya, alhamdulillah puskesmas Tanggulangin begitu ada banjir itu langsung respon cepat ke lapangan, dan di awal-awal memang beberapa RT saja yang tergenang. Tetapi itu pun sudah dilayani, semakin hari, semakin banyak pasiennya. Dan ini tadi laporan terakhir ada 1096 kasus yang ditangani oleh Puskesmas Tanggulangin. Semuanya dari korban bencana banjir. 57% itu gatal-gatal. Kemudian ada ISPA, kemudian ada diare, ada hipertensi dan lain sebagainya. Tapi yang paling banyak adalah gatal-gatal. Tindak lanjutnya bagaimana, Bu? Ini pengobatan awal sudah diberikan oleh Pukapus dan teman-teman, mulai pengobatan secara pengobatan eksternal maupun internalnya. Karena kalau dikasih salep tok gak mandi berarti kan ada infeksinya ya. Kalau sudah ada infeksinya ya berarti harus diberikan obat yang diminum begitu. Ya, terkait kondisi ini apakah dibuka posko kesehatan atau bagaimana di lokasi ini? Nun sewu, posko kesehatan sudah barang tentu kalau ada pengungsian dibuka posko. Tetapi teman-teman ini setiap hari itu sudah bergerilya melalui ambulan masing-masing ke lokasi. Jadi kalau korban banjir agak berbeda. Kalau misalnya ada yang mengungsi itu berarti kita poskonya standby di satu TKP posko. Tetapi kalau kondisi banjir kemudian masyarakat masih berada di rumah, beberapa kali saya ikut ke lapangan bersama Pukapus itu justru mereka lebih tertarik kalau ambulan kita atau mobil keliling kita itu yang mengobati keliling kepada masyarakat. Sambil bawa toa menyampaikan bahwa ada pengobatan gratis yang bisa diakses oleh teman-teman korban banjir. Sementara terkait kondisi ini, warga di 4 desa di wilayah Tanggulangin Sidoarjo ini hanya bisa berharap ada tindak lanjut dari pemerintah setempat untuk bisa mengurangi debit air yang mengenai rumah warga. Al Ansori melaporkan untuk Lentera TV.